ketiga ya. Ketiga saya ke Cirebon. Yang pertama 2 tahun lalu. Terus yang kedua peresmian BC-nya Pak Darsono. Kapan itu ya? 31 Oktober lalu 2021. Dan ini jadi polanya seperti itu saja. Saya mau tanya dulu, degree ini core awalnya apa pola yang dipakai? Apa? Yuk penambang. Apa 8 hari aja gajian? Ya. Yuk, apa core-nya apa? Bitcoin. Apa? Core-nya apa? Metodenya sendiri. Kenapa saya menuliskan developer hanya menjual 10.000 koin per tahun? Dan silakan dibuktikan dan silakan Anda cek walletnya apakah benar ini Bitcoin developer hanya mengeluarkan 10.000 koin per tahun. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah Pak ikut aset digital yang katanya dikeluarkan hanya 7 juta di tahun ini, tiba-tiba sudah keluar 28 juta. Nah, tapi kalau kami yang tulis, silakan Anda cek, silakan Anda buktikan apakah benar developer ini hanya mengeluarkan 10.000 per tahun. Bahkan di tahun ini Pak, baru berapa yang keluar? Ya, developer nggak jual koin ya di tahun ini. Betul. Kok kenapa Pak nggak jual koin Pak? Karena rusuh orangnya Pak. Kok kenapa koinnya turun ya? Ini degree turun ya Pak ya? Ada yang beli 8 juta tiba-tiba turun. Jawaban kenapa turun? Satu, karena sudah waktunya dia turun. Yang kedua, karena saat ini semua koin memang turun. Yang ketiga, efek setelah yang namanya burning. Top, tas, turun dia pelan-pelan semuanya. Nyambung? Jadi dia akan turun. Nggak mungkin koin itu naik terus Pak. Harapan saya Pak, saya beli Bitcoin hari ini besok naik 100 miliar. Maunya saya. Betul? Tapi itu harapannya kita. Bitcoin naik, turunkah Bitcoin sekarang? Berapa topnya kemarin? 970. Sekarang harganya berapa? Sekelas Bitcoin yang sudah 13 tahun saja turun Pak. Kok kenapa seperti itu? Seperti itulah metodenya pasar. Bitcoin itu 4 tahunan. Makanya kita buat ini pola 2 tahunan plus 1 tahunan burning. Karena nggak mungkin kita paksa naik terus. Betul? Nggak mungkin Pak. Ada yang nggak ada miningnya sama sekali, nggak ada stakingnya sama sekali, nggak ada burningnya dia. Ada burningnya, itu aja nggak mampu bertahan 2 bulan Pak. Betul? Yang baru-baru ini listing, ya kan? Listing 60, 2 bulan jadi 11. Paham maksudnya? Karena semuanya itu butuh karakteristik dan butuh skema menggunakan blockchain itu sendiri. Pak, itu kenapa token hancur? Karena dia dicetak sekaligus semuanya. Kalau sudah dicetak sekaligus, developernya punya kuasa penuh mau jual kemana. Betul? Kalau sudah jadi penguasa penuh, selesai dia jual. Tinggal yang belinya mau jual kemana. Bingung. Ya kan, jual-jual ke pasar makin turun, akhirnya hancur. Nah, bagaimana dengan degree crypto token? Degree crypto token saya dari awal katakan teman-teman semua, saya sih nggak mau menjanjikan. Saya sudah membuat skema menggunakan smart contract dan dia akan berjalan seperti ini. Saya pribadi sudah nggak bisa merubahnya lagi. Oke? Karena ini murni decentralized. Sampai tahun-tahunnya kita tulis perubahan-perubahannya. Nah, tinggal teman-teman berpikir sendiri apakah ini akan naik atau turun. Ya, kalau menurut saya, saran saya jual saja. Serius Pak, dari dulu ya, 2 tahun lalu saya datang ke sini, Pak ini gimana Pak? Jual aja. Kenapa? Karena kalau nanti dia nggak ada harganya, Anda rugi Pak. Betul? Ya? Kalau naik ya terserah Anda gitu ya, oke? Artinya jual-jual aja. Karena di awal-awal Pak Dodi dulu kirim-kirim 1000 DCT itu biasa Pak. Waktu awal-awal degree jalan 1000-2000 DCT itu dikirimkan itu biasa. Sekarang saya tanya, siapa yang punya 1000 DCT di sini?
Nggak ada sama sekali yang punya 1000 DCT ya. Betul? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya terpecah, Pak. Makanya kami harapan ke teman-teman semua, bantu kami ciptakan 50.000 penambang di tahun 2022. 2024 target kita berapa? 1 juta 1 juta penambang. Karena perkembangan proof of stake itu akan sangat berpengaruh dengan jumlah yang terstaking. Betul? Siap bantu, Pak? Mana yang siap? Siap, Pak? Mana suaranya, Pak? Siap atau enggak, Pak? Mohon aplaus dulu buat teman-teman semua. Jadi nyambung, Pak ya. Soal APY sama yang tadi staking di exchange. Oke? Nyambung ya. Jadi staking di exchange teman-teman itu bukan murni dari developernya. Itu exchange yang buat program saja. Nyambung? Kecuali BNB yang ada di Binance atau TKO yang ada di toko kripto. Karena itu memang punya mereka. Kalau mereka buat hal yang lain dia cuma tarik afinya saja, Pak. Tetap kita dikenakan biaya oleh mereka. Dan kenapa 15% terlalu tinggi? Saya sudah jawab tadi 50 Bitcoin per 10 menit. Jadi Anda mau lihat di Greek Crypto Token itu jangan dilihat dalam 2 tahun pertama, Pak. Kita ketemu di 10 tahun ke depan. Oke? Afiliator jelas, legalitas jelas ya, jelaskan soal ya perbedaan. Oke. Lah yang tadi terakhir bantuannya saya terima kasih buat si Bapak yang satu tadi soal Ukraina. Pak, Ukraina, Pak ya. Pak, ini kan terjadi perang nih. Ya mudah-mudahan yang sekarang lagi berperang kita doakan segera damai. Karena kita nggak mau adanya perang dunia ketiga. Kalau ada perang dunia ketiga, lepas dari situ dukhon, Pak, kita, Pak. Ya. Nah, kenapa adanya aset digital pada dasarnya menghindari yang tadi? Contoh, saya berikan contoh. Terjadi perang besar di Indonesia. Indonesia perang sama siapa kita perang, Pak? Sama Malaysia. Oke lah, serumpun tak apa-apa lah. Ya, kira-kira kita perang sama Malaysia. Yang berani ikut perang, yang takut kabur. Sepakat? Ya kan? Ada yang kabur. Ini yang kabur ini ternyata orang terkaya di Indonesia. Karena dia takut miskin, akhirnya dia kabur. Dia bawa semua hartanya, dia bawa duitnya itu pakai kontainer, dia bawa, contoh dia nyebrang ke Singapura. Selamat datang di Singapura dan dia menjadi orang termiskin di dunia pertama. Betul? Karena apa? Karena uangnya tidak berlaku di Singapura. Betul? Itulah yang terjadi, Pak. Apalagi negara perang. Kalau negara perang dipastikan uang Anda, fiatnya Anda itu nggak bisa ditukar di negara lain. Nah, kenapa adanya aset digital? Kenapa adanya Bitcoin? Salah satu menjawab yang itu tadi, Pak. Apabila terjadi sesuatu di suatu negara, Anda tinggal kabur ke negara lain. Selama ada internet, selama itu Anda bisa jual. Betul? Karena pengguna aset kripto ini bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Malaysia, bukan cuma ada di Cina, bukan cuma ada di Ukraina. Karena ada di mana-mana. Makanya semua developer saat ini adalah pengembangannya bisa listing di seluruh exchange yang ada di dunia. Terutamanya adalah 400 exchange terbesar di dunia. Rata-rata Bitcoin semuanya ada di situ. Kenapa? Apabila terjadi contoh larangan, termasuk kenapa Bitcoin akhirnya nggak bisa dilarang di Indonesia. Waktu Ibu Sri Mulyani melarang di tahun 2017, saya sama Pak Cuncun kebetulan ada di sana. Larangan beliau katakan adalah ini semua harus dihentikan.
Perdagangan aset kripto di Indonesia harus dihentikan. Apa yang kita katakan sama Ibu Menteri pada saat itu? Ibu Menteri yang tersayang, hari ini Ibu Menteri, transaksi di Indonesia itu 1 triliun di tahun 2017 per hari. Ibu, kalau ada orang yang punya uang 1 triliun di aset digital, Anda larang jual di Indonesia, dia tinggal pindah ke Jepang. Dia jual di Jepang, dia pulang lagi ke Indonesia. Dianggap jalan-jalan ke Jepang. Betul? Kenapa akhirnya aset digital diterima di seluruh negara? Kenapa? Karena tidak bisa dihentikan perdagangannya, kecuali matikan internet. Kembali ke zaman batu kita, Pak. Nyambung maksudnya? Sama termasuk pajak. Kenapa pajaknya aset digital hanya 0, berapa persen sekarang akhirnya? 0,1%, padahal dulu Pak mau disamakan PPh-nya itu 5%, 10%, itulah itu. Di tahun 2017 kita ngikut rapatnya. Pak, Bu, kalau dikenakan pajak yang sama nilainya dengan pajak yang pada umumnya komoditi, orang pada kabur. Contoh, saya mau dagangkan degree saya senilai 2 miliar, kena pajak 5% misal. Oke? Kena pajak 5%, berarti 2 miliar kena 5 berapa? 100 juta. Lebih baik saya berangkat ke Malaysia. 100 jutanya saya gunakan jalan-jalan, sisanya tinggal saya kantongin. Betul? Itulah yang terjadi Pak di aset digital. Makanya pemerintah pusing. Dilarang jual negara lain, ya, diterima. Ini nggak bisa dipajakin. Itu yang digodok selama ini. Saya tetap mendukung Pak negara ini untuk segera berproses, pajak itu berproses, terus bursa kita juga segera berproses. Kenapa? Karena perputaran Indonesia dalam 1 tahun ini ada lebih kurang 800 triliun Pak, melebihi perputaran di bursa saham Pak. Akhirnya orang-orang saham pada stres saat ini, sahamnya anjlok, orang pada beli kripto. Artinya Pak, sekelas saham yang hari ini sudah digadang-gadang puluhan tahun ketika kurang pembeli, anjlok juga. Itu supply and demand. Jadi Anda jangan pernah berpikir aset digital ini sesuatu yang aneh. Ini hanya sesuatu yang fisik didigitalkan, bukan yang aneh-aneh. Dan development ini bukan orang yang luar biasa kaya Pak. Saya nggak merasa sama sekali kami kaya. Kami hanya membuat satu algoritma yang hari ini algoritmanya berjalan dengan baik. Paham? Nah, ketidakkayaan itu pun saya kaget hari ini, ternyata data yang kita terima terakhir adalah di Indonesia lebih kurang ada 245 orang yang sudah beli mobil dari Degree Crypto Token. Di kota Cirebon ini ada berapa? Ya, enggak. 1, Ibu. Videonya keren. Tapi 3 tahun. Berapa orang? Tapi 3 tahun. 9 mobil di kota Cirebon. Iya, 9. Home sharingnya berapa kali sehari? Sayang mobilnya dipakai jalan-jalan terus. Oke? Nah, terakhir saya jawab soal, nggak ada lagi, kontrol harga. Kembali yang tadi saya sudah jawab. Arbitrage. Oh, arbitrase ya. Arbitrase itu Pak mengandalkan, saya jelaskan dulu sama yang lain. Arbitrase itu mengambil keuntungan dari perbedaan harga antar pasar. Apakah arbitrase ini terjadi Pak? Terjadi, bahkan dijadikan bisnis multinasional saat ini. Contoh, perbedaan antara minyak goreng di Indonesia dan di Malaysia. Tapi kok nggak terbuka? Karena kita masyarakat awam ini tidak melihat. Kita nggak tahu di berapa di Pineng itu harga minyak goreng, nggak tahu dan nggak kepo juga. Di Australia berapa harga minyak goreng, nggak tahu Pak. Saya paham? Nah, siapa yang memainkan arbitrase ini? Bapepti saat ini. Bapepti yang mengelolanya, perbedaan harga antar pasar. Tapi karena aset digital ini satu yang open source, sesuatu yang terbuka, ini menjadi keuntungan bagi seseorang yang mengerti. Bagi seseorang yang
mengerti. Kapan terjadi range harga ini jauh Pak? Biasanya di masa halving itu rata-rata jauh semua. Ya? Sangat jauh dan tidak liquid. Iya. Sorry ya. Betul. Saya ngomong sangat jauh dan tidak liquid. Satu, ya, kalau di Digi, saya punya keluhan, itu adanya fake permintaan, bid, and sell. Bid and sell. Mau beli dan mau jual. Ya. Kadangkala ya, mau ada yang jual seharga X, itu kita kasih lama. Nggak mau nembus-nembus, nggak kebeli-beli. Kalau di exchange yang lain tuh cepet. Begitu track bisa cepet. Suka lama. Di mana? Di DEX. Oh di DEX. Pak, kenapa lama Pak di DEX? Di DEX itu bukan sampai hilang. Iya. Sampai hilang. Minat belinya sampai hilang, nggak ada lagi. Oh, maksudnya Pak? Kan ada yang hijau, ada yang merah. Betul. Ya. Ada yang mau Bapak maunya apa? Bapak maunya apa? Beli atau jual? mau jual. Oh mau jual. Mau jual. Bapak pasang. Bukan pasang, saya langsung on the spot, instan. Sell instan. Sell instan. Harusnya langsung masuk dong. Nunggu. Kok nunggu? Nunggu. Kadang-kadang nunggu, nggak tahu itu internetnya apa, nggak. Nggak ada. Kalau instan, ini saya luruskan Pak, itu satu ya kita nggak boleh menjelekkan exchange ya. Apa Pak kebutuhannya, kenapa listing di digital exchange, kan sudah pada tahu pada saat itu kita mau legal di Indonesia. Saya lebih happy di Sunswap, lebih happy di luar sih kalau untuk transaksi. Kenapa? Karena memang di luar itu teman-teman teknologinya bagus-bagus exchange-nya. Terutama buat swing trade ya. Ya, nah kalau kita jual beli di exchange, saya nggak tahu soal menunggu. Pak, saya mau jual, tiba-tiba kenapa yang nggak ada yang beli? Ya memang nggak ada yang beli. Ya itu benar. Ya, Kita mau beli. sepakat ya. Sepakat. Artinya belum ada yang beli sesuai dengan harga yang Anda mau. Ya. Betul? Tapi kan di situ kan ada yang Sell instan. Kalau sell instan itu mesti langsung masuk. Kalau nggak masuk, Anda lapor ke parketnya, ke pasarnya. Kenapa nggak masuk? Jangan tanya developer, Pak. Karena itu bukan teknologinya kami. Betul? Kami tidak punya sambung tangan langsung ke pemilik exchange. Mereka memperdagangkan. Nah kalau ada sell instan tiba-tiba nggak kejual, itu tanya sama exchange-nya, kenapa bisa nggak kejual? Paham? Orang saya mau lihat candle weekly 30 days aja susah kok, nggak bisa. Oh iya, itu klaimnya lebih baik langsung sama digital exchange Pak, bukan sama developer di crypto token. Saya Ya. mau lihat candle weekly or monthly, nggak bisa. Iya, kadang-kadang ini ya, kadang-kadang ya kita doain aja Pak. Sebenarnya kalau digital exchange saya nggak mewakilkan, hanya digital exchange itu lagi ada perubahan saat ini kepemilikan dari PT Digital Exchange ke PT CAD. Kata mereka, karena kemarin dulu saya nuntut juga soal Bapepti dan lain-lain sama perubahan-perubahan teknologi yang ada di Digital Exchange. Ya, pada dasarnya itu rananya DEX selama tidak ada pengguna kita yang dirugikan. Terus Pak, kenapa sering error, sering lambat, terus sering apa, ya wajar saja sih, namanya teknologi buatan manusia. Tapi pada intinya semua exchange itu yang ada di Indonesia punya masalahnya masing-masing, ya. Ada yang ketika turun maintain, ada yang ketika naik maintain. Ya biasalah Indonesia banget, ya. ya Indonesia banget. Belum bisa kayak Yobit, belum bisa kayak Bittrex. Lain sama toko kripto. Kalau itu Binance punya. Lain sama toko kripto. Ya, doakan, saya sudah ketemu sama CEO-nya toko kripto. Kapan listing di toko kripto? Iya. Itu tujuan akhirnya saya Iya, bertanya. iya, iya. Kapan bisa listing? Oke. Karena begitu bisa listing di sana,
ceritanya Bapak bawa private key dikantongin saja. Ya. Doain ya. Bisa. Sebenarnya mengenai toko kripto. Cerita yang tadi itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita punyanya degree. Saya Iya. bawa private key-nya degree. Oh iya. Saya bawa di hard wallet USB. Ya, saya datang ke Amerika, apa ke Jerman, apa kemana saja, nggak bisa ditukerin Pak. Iya. Siapa yang mau nerima? Orang yang harganya dolar nggak aktif kok, nggak bisa dijual. Walaupun harga dolarnya itu ya yang seperti tadi, gapnya terlalu panjang. Iya. 200 hari ini saya lihat 240 sama 300 sekian. Ya. Karena penggunanya Benar, masih sedikit di sana. Nah, Pak. iya. Dan teman-teman Nah, makanya, Indonesia ini. Jadi intinya ya, kapan degree ini listed on Toko Crypto? Because of when it's Toko Crypto listed, ya Ya, otomatis bisa. Iya, Manda itu CEO-nya teman Harganya saya. bisa pakai dolar, USD. Kalau listing di toko kripto, Bapak mau beli berapa Perak, banyak? USD. Boleh, Ya. beli banyak boleh. Berapa? Ayo Pak. Ya banyaknya saya sekuat. Iya. Nggak lah, nggak bercanda aja. Doain teman-teman, saya sudah cerita sama Manda. Manda ini adalah CEO dari toko kripto. Kebetulan dia ketua dari Aspakerindo. Saya sudah komunikasi. Kita ada kendala kemarin mengenai leasing di toko kripto. Kendalanya adalah toko kripto ini anak kandungnya Binance. Ya. Ketika kita penawaran, boleh main ke kantor nanti. Binance itu lebih dari 15 kali sudah email kita untuk segera dilistingkan di Binance. Kenapa saya nggak mau listing di Binance? Satu, pengguna kami belum terlalu terdidik. Yang kedua, sirkulasi supply dari token kami itu masih terlalu sedikit. Dengan maksimum yang ada di Binance, itu sangat berbahaya buat kawan-kawan. Kenapa berbahaya? Teman-teman, dalam sebuah bisnis selalu ada persaingan. Sepakat? Sepakat. Selalu ada Pak. Degree crypto token ini, mental teman-teman ini Pak, bisa dihancurkan cuman uang 1 miliar saja Pak. Tuh, kalau ada orang gila, hari ini ya banyak yang gila-gila tapi gila kecil Pak. Dia pasang 5.000, dia pasang 200.000, ya kan? Ada kan? Mulai itu pun bapak-bapak sudah mulai stres. Anda bayangkan kalau ada orang punya uang 1 miliar hari ini dan dia siap hilang. Dia buy instan, dia sell instan, dia buy instan, dia sell instan. Setiap hari dia lakukan. Apa yang terjadi dengan kawan-kawan? Paniknya luar biasa pasti Pak. Betul? Makanya saya pribadi Pak, dalam menciptakan aset digital ini bukan hanya faktor uang yang harus kita pikirkan. Ada beberapa faktor sosial, ada lagi faktor pendidikan yang harus kita pikirkan. Kenapa? Kalau mau listing di Binance itu Pak, pasti Pak, tak jamin nggak ada lagi yang staking. Karena harganya sudah terlalu mahal. Nah, kok kenapa nggak listing ke Binance? Kita kemarin itu pas mau daftarkan ke toko kripto, Binance nyambut, kalau mau listing, silakan listing dua-duanya. Itu Pak. Jadi kalau mau listing toko kripto, listing juga di Binance. Hanya bisa pertama, toko kripto tidak pernah bisa melistingkan koin kalau nggak Binance melisting. Iya makanya Pak. Jadi listingnya di Binance. Iya, jadi waktu kita registrasi ke Binance, registrasi ke toko kripto, bapaknya manggil. Kalau mau temenan sama anakku, harus temenan sama aku katanya. Kata bapaknya, ya kan. Kita takut sama bapaknya Pak, ya, sama Binance. Jadi macam seperti itu yang terjadi. Nah hari ini lagi dikomunikasikan, mudah-mudahan Degree bisa listing di toko kripto tanpa listing di Binance. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan, karena mungkin saja karena sudah ada yang listing
tanpa listing di Binance. Apa Sudah tuh? ada. Listing di toko kripto, tidak Toko listing di toko di Binance. kripto. Bapak cek aja Pak. Apa ada, namanya? ada. Bapak Ada, cek Pak. aja. Ya, Nggak sudah ada. Ya. Kembali Wih, lagi wih, karena dicek. itu terjadi sejak toko kripto dipegang oleh Aspakrindo. Sebenarnya itu politisir Pak ya, saya nggak perlu cerita karena Binance dilarang di Indonesia, akhirnya dia buat toko kripto di Indonesia. Apakah toko kripto ini exchange baru? Bukan. Exchange sudah lama dibeli sama Binance itu. Makanya ya, kalau ini sudah technical jawabannya karena saya nggak berani, Pak. Degree pasti listing di sini Pak, belum tentu. Kenapa? Karena kita sebagai pengaju bukan penerima. Kita mengajukan orang yang terima. Sama kayak Bapak Ibu semua ngelamar anak orang belum tentu diterima dengan segala alasannya. Tapi tetap teman-teman, target kami kalau Anda baca white paper 2023 2024 itu kita akan sangat agresif mencukupi 10 exchange listing di crypto token. Ya, artinya semuanya pertanyaan padahal sudah dijawab di white paper, tapi nggak apa-apa. Di sini kan Anda bisa dengar langsung saya yang ngomong. Ya kan? Jadi teman-teman maunya seperti itu dan tolong Bapak Ibu sedikit pengetahuan dan pesanan dari Bapak Wakil Menteri Perdagangan, kripto itu di Indonesia bukan sebagai alat tukar. Jangan sampai Anda menyebutnya sebagai cryptocurrency karena kita bukan currency, kita sebagai kripto aset yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Tapi nggak boleh digunakan sebagai alat transaksi. Hati-hati teman-teman semua dalam jual beli aset kripto. Kenapa? Karena maraknya pembuatan kripto seperti ini akhirnya banyak orang yang ikut buat. Nggak sadar karena modal murah. Nih ada yang baru nih masih murah, ya kan? Hari ini murah, besok nggak ada harga. Betul? Jadi pahami benar-benar, baca dulu, jangan karena ikut Kang Mahesa akhirnya percaya aja. Pelajari betul-betul Pak. Perjuangan kami 2 tahun ini panjang sekali. Ya kalau untuk membandingkan di crypto token silakan teman-teman cek kripto lain. Nah bantu saya teman-teman semua, kita ada yang lagi dikejar untuk menyelesaikan sertiknya kita. Silakan dipegang handphonenya. Sertik. Iya. Sertik.org. Pak Nono atau Kang Mahesa silakan di-share ke grup biar tinggal diklik. Iya. Kita butuh vote itu, Pak. 85% baru kita running. Itu di vote setiap hari ya. Setiap hari, jangan cuman 1 kali aja. Jangan cuman mau 8 harinya aja. Giliran diminta vote yang cuman ngeluarkan waktu 10 detik saja nggak mau. Oke? Ada vote sertik di situ, silakan semuanya pegang handphonenya masing-masing, jangan pegang handphone orang. Atau di Cirebon masih ada yang nggak punya handphone? Ini Sertik. itu nama kripto bukan? Bukan. Sertik itu nama lembaga auditor milik Coin Market Capital. Yang punyanya Coin Market Capital. Developnya sama, yang mendevelop. Namanya Sertik. Ada banyak lembaga auditor yang terbaik nomor 1 dunia itu Sertik. Iya. Itu Pak, makanya degree ada di situ. Kita siapkan semuanya yang terbaik buat teman-teman. Oke? Sudah? Sudah vote-nya? Sebentar.
Ini maksudnya The Grid akan menggunakan teknologinya Certic untuk jadi auditor? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Coba dibuka Certic-nya, cari degree crypto token di situ. Oh, belum ya? Coba deh. Ya, nggak apa-apa. Justru akhirnya mengedukasi semuanya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak. Iya, oke, sudah. Certic, di Certic itu di webnya Certic Anda cari degree crypto token. Ada di situ. Nah, tolong dibantu secure. Baru 85% mentok, 85% karena kurang food. Koin Indonesia yang mendapatkan audit Certic baru kunci saja. Baru kunci, sisanya belum ada yang punya. Ya. Sudah? Clear ya? Udah belum? Sudah ya Pak? Sudah atau belum? Sudah atau apa bingung? Bingung, yuk monggo Pak, silakan di-share ke grupnya masing-masing. Karena bantu share ke grupnya biar diklik langsung, jadi nggak perlu ketik-ketik lagi, tinggal klik masuk ke certic.org atau certic.com. Udah? Iya, 90. Iya, dikit lagi. Doakan ya segera selesai. Bantu teman-teman semua. Silakan lakukan vote-nya setiap hari. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih semuanya karena sudah diterima di Kota Cirebon. Besok saya bukan saya ya, besok kita Pak Cuncun yang hadir nanti di kota apa besok Pak? Kuningan. Besok kita laksanakan di Kuningan. Kebetulan saya nggak bisa ikut di kota Kuningan dan selanjutnya karena saya ada pertemuan langsung bersama Kementerian Perdagangan. Doakan saja perkembangan kripto di Indonesia itu makin terbuka. Adanya pajak dan lain-lain itu salah satu bentuk kepeduliannya negara bahwa kripto ini serius digarap di Indonesia. Nah, pertanyaannya ketika kripto ini benar-benar diminati di Indonesia, kira-kira kripto siapa yang diminati? Nah, itu yang jadi perjuangan kita sama-sama teman-teman. Nah, jangan sampai hari ini teman-teman semua, kripto banyak di Indonesia, banyak juga di pasar, banyak yang besar-besar. Saya tahu itu, ada yang sudah berapa tahun berjalan, 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 8 tahun, 5 tahun. Tapi pertanyaannya itu bukan karya kita. Ya, degree ini akan terus berkembang sesuai dengan white papernya. Jadi jangan berharap bahwa ini akan naik ataupun jangan berharap ini akan turun. Semuanya akan mengikuti polanya sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Nggak bisa dicepat-cepatkan, nggak bisa dilambat-lambatkan. Karena sudah sesuai dengan blockchain-nya sendiri. Nah teman-teman, tinggal harapan kami, bantu kami segera selesaikan yang 1 juta penambang di 20224. Karena kenapa? Kok 50.000 harapannya sekarang? 50.000 ini karena 2023 alhamdulillah kita diundang dari Kementerian Perdagangan untuk ikut pameran dagang di tahun 2023 di negara lain. Ya, silakan. Mudah-mudahan teman-teman Indonesia yang maksimal mendapatkan keuntungan semuanya. Ya, ada Pak Dodi di sini, ada contoh-contoh petarung-petarung, ada Pak Yudi, ada Pak Nono, ada Pak Dedeng, ada Kang Mahesa yang luar biasa hari ini hasil stakingnya sudah menjadi istana yang luar biasa. Monoflos dulu buat Kang Mahesa. Saya kaget, saya kira di Palembang karena ornamen seperti ini itu Palembang banget Pak, Palembang banget. Saya kira wah ini di Palembang gitu, ternyata bukan di Palembang, saya di Cirebon. Wah ini luar biasa, mudah-mudahan rumahnya berkah dan
semua hasil penambangan dan lain-lainnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, doakan saya semua developer, Pak Tanza, Pak Cuncun, dan seluruh manajemen sehat terus. Ya, doakan kita istiqomah dalam menjalankan ini semua. Harapan kami kita bisa terus didukung oleh negara dan didukung oleh seluruh pengguna. Jadi tantangan kita ke depan ketika lepas acara dari Wamen itu tantangannya jadi semakin besar, bukan semakin kecil. Bisnis semakin naik, tantangannya semakin besar. Ya, doakan saja semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya atau ada kata yang kurang nggak enak Pak di hati atau di perasaan, karena mohon maaf saya orang Sumatera, katanya keras. Tapi setiap saya ngomong kata orang nggak cocok dibilang orang Sumatera. Ya nggak tahu. Ya tapi intinya saya mohon maaf, takut salah-salah ngomong dan lainnya. Pada dasarnya kita adalah edukasi, ya. Harapan kami teman-teman memahami urusan jual dan beli itu semuanya ada di tangan Bapak Ibu. Silakan mau jual silakan, mau beli silakan. Tapi di kripto itu sederhana. Banyak sekali orang yang menyesal terlalu cepat jual atau terlambat beli. Ya, Anda yang mana silakan masing-masing akui masing-masing sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tepuk tangan tuh yang ikhlas. Nah, itu loh. Kan seru terdengar suaranya. Musik aja kalau dominan kendang gak enak ya Pak. Jadi harus kompak. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Dep Dobi. Alhamdulillah sharing safari Ramadan dari manajemen PT Konakami sampai di kota Cirebon ini berjalan dengan aman dan lancar, mudah-mudahan barokah semuanya. Sekali lagi kita tetap dukung perkembangan dari PT Konakami sendiri. Kira-kira jangan sampai orang luar negeri, orang bule ikut staking ya. Yang ikut staking cukup orang Indonesia, mereka yang beli negeri. Setuju tidak kira-kira? Ya, orang luar negeri selain Indonesia boleh beli negeri crypto token, orang Indonesianya perbanyak orang Indonesia untuk staking negeri. Setuju ya? Jadi tingkatkan lagi semangatnya, terus edukasi kepada masyarakat. Persoalan dia mau ikut join atau tidak, Bapak Ibu sudah dibayar tiap 8 hari, betul? Terus saja ngomong sama orang ya tentang manfaat daripada staking ini. Ya, alhamdulillah inilah luar biasanya developer kita yang mementingkan untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Kalau saja egois, jual saja, masuk ke market yang lain, habislah kita, betul? Nah ini kepedulian daripada developer kita sesuai dengan misinya. Visi misinya yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui era digital. Ya. Jadi Bapak Ibu juga harus mengemban misi dan visinya, yaitu terus edukasi kepada masyarakat. Mau ikut mau tidak, yang penting edukasi yang benar. Nah, edukasi yang benar saja, termasuk juga kita mengumpulkan aset digitalnya sendiri, yaitu aset DCT-nya. Karena aset itu kalau kita sudah punya banyak, mau beli apapun cukup dengan jual saja koinnya, secukupnya. Nah untuk mengakhiri acara ini, yuk kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang prima dan barokah. Untuk semuanya, yang terbaik untuk kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi kami para penambang negeri dari kota Cirebon dan sekitarnya mengucapkan terima kasih sekali pada para Degree Crypto Token dan juga dari manajemen bisnis manajemen yang sudah datang. Adapun dari penyambutan dan lain-lain serta juga tamu undangan, kalaulah jamuan kita kurang
ataupun ada hal-hal yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan semuanya karena manusia tidaklah sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu? Kalau mau tepuk tangan silahkan tepuk tangan dong.